nonton video ini sampai selesai. Halo Bang Gifari. Hai guys, semangat ya guys. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Forum Terbuka bareng kita dari Prodi Sistem Informasi Unindra. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang seru, tapi Betul juga banget. lumayan berat, yaitu antroposentrisme dan tantangan berkelanjutan. Apalagi beberapa minggu terakhir ini Indonesia lagi ramai banget ya, Iya betul sama banget. berita banjir, tanah longsor, gunung meletus, gunung erupsi, bahkan sampai ancaman habitatnya orang hutan, dan terakhir kalau salah ada berita gajah meninggal juga Iya betul banget. gitu. Jadi pas banget kita ngebahas topik hal ini. Iya betul banget Mas Bim. Apalagi berita-berita akhir-akhir ini kan mengkabarkan tentang bencana alam juga ya. Mm-mm. Tapi sebagian besar orang-orang itu nggak sadar kalau itu merupakan salah satu bagian dari cara mereka memperlakukan alam sih sebenarnya. Tapi tenang aja Mas Bim, hari ini kita juga bukan hanya berdua aja, kita ditemani sama 4 narasumber kece kita. Ini ada dari mahasiswa, dari masyarakat, dari aktivis lingkungan, dan akademis. Oke, mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu kita kenalan Ya. dulu ya. Ya, Kita betul. panggil narasumber yang pertama dari perwakilan mahasiswa ya. Oke, sudah di sana sudah ada Mbak Ratna. Mbak Ratna, Halo Mbak Ratna. apa kabar Mbak Ratna? Baik Mas. Halo. Silahkan duduk. Oke. Mik belum. Ya. Oke, Mbak Ratna, bagaimana perjalanan sampai ke sini? Oh, alhamdulillah ya Mas. Hari ini Jakarta macetnya lumayan juga ya gitu. Tapi alhamdulillah sampai ke sini. Alhamdulillah. Ya, tadi pakai motor apa transportasi umum? Sebagai warga Jakarta aku pakai transportasi umum sih. Alhamdulillah gitu. Jadi kita semua insya Allah dari keadaan baik-baik semua ya. Iya betul. Baik, kita mulai dari dasar dulu ya Mbak. Boleh. Mbak Ratna kan sebagai mahasiswa nih, Betul. pasti sering dong ketemu istilah namanya antroposentrisme. Oh iya benar tuh. Saya ingin tanya, untuk antroposentrisme itu apa sih menurut pandangan dari mahasiswa? Kalau sebagai mahasiswa ya menurut aku tuh antroposentrisme itu cara pandang yang menganggap manusia itu sebagai pusat dari segalanya. Jadi manusia itu menganggap alam itu bisa dipakai cuma objek yang bisa dipakai sesukanya sebisanya gitu. Nah pola pikir yang kayak gini tuh banyak menimbulkan masalah. Contohnya kayak pencemaran, perubahan iklim, cuaca, dan kerusakan ekosistem ya. Nah contohnya baru-baru ini yang di Sumatera Barat kita tahu ada banjir bandang ya. Iya. Jadi intinya bukan hanya alam aja yang rusak, tapi pola pikir manusia juga yang merusak alam ya. Betul Mbak, tergantung pola pikir dari manusianya juga. Iya. Oke, sekarang kita dengar perspektif dari masyarakat ya. Kita langsung aja panggil Bang Gifari. Halo Mas. Halo Bang Oh, Gifari. baik, baik. Halo. Mas. Mari Silakan. Oke, Bang Gifari, selamat datang. Apa kabar Bang Gifari? Baik, baik. Oh iya. Bang Gifari, berbicara tentang antroposentrisme nih. Bagaimana sih tanggapan Bang Gifari sendiri selaku masyarakat aktif di lingkungan sehari-hari terkait dengan bencana alam ini? Kerasa nggak dari efek dari antroposentrisme ini sendiri? Oke, pertama kita ambil dulu dari yang kerasa banget di sekitar ya. Kayak contohnya sampah yang masih berserakan di sini tuh. Kan masih Iya. banyak banget ya sampah yang berserakan. Mhm. Karena tuh kita tuh ngerasa
antroposentrisme tuh dimana kita ngerasa tinggi dan kita semena-menanya ya, dan kita ngebuang sampah sembarangan dan pada akhirnya ngejebabin banjir. Terus kalau misalnya dikumpul-kumpul pasti ntar kan jadi gunung seperti yang ada di Bantar Gebang ya, Bantar Oh Gebang. iya, betul banget Bang. Ya, terus kan banjir ini juga ngerugiin masyarakat sekitar. Wah tuh. iya ya. Mm-mm. Dan itu hampir terjadi tiap tahun kayak siklus yang terus berulang gitu. Ya. Jadi kalau menurut Mas Gifari ini sebenarnya ada hubungannya enggak sih dengan bencana-bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, khususnya kayak di Sumatera kemarin tuh, dengan apa namanya tindakan manusia itu ada hubungannya enggak sih Mas? Oh jelas banget, jelas ada kejadian tentang yang baru-baru ini tuh itu tuh ada penyebabnya, nggak karena siklus hujan juga. Nah itu tuh karena penyebabnya dari sungai yang dipersempit, hutan yang dibuka buat pembangunan, terus kayu yang ditebang dan tanah yang sering dikeruk sampai-sampai nggak bisa nyerap air lagi. Tapi itu kadang kan kita sering nyalain cuaca yang ekstrim. Padahal itu juga karena ulah manusia yang tadi tuh yang aku sebutin tadi tuh. Nah, dan itu tuh bisa kelihatan dari hutan yang gundul yang kelihatan di Gmaps dan kayu-kayu yang ditebang. Kayu-kayu yang ditebang tuh kan rapi banget ya. Sesuai yang di kejadian yang baru-baru ini kan kelihatan banget kayunya tuh Betul. dipotongnya rapi banget. Seakan-akan tuh bener-bener ditebang ya. Betul, udah gitu nggak ada daunnya lagi. Iya, udah kelihatan banget deh. Kalau emang itu pohonnya roboh kan harusnya ada daunnya ya. Nah, kara-kara gitu. Nah betul. Nah, terus kan dampaknya ke masyarakat. Ada korban jiwa, ada korban yang masih hilang. Terus sama Ada hewan kemarin yang salah ya. pasti itu. Kemungkinan ada hewan-hewan yang punah, terus ada yang Terancam habitatnya. terus juga dampak-dampaknya itu juga udah kelihatan banget deh. Terus belum lagi tuh ke konflik satwa, ada orang utan yang masuk ke kebun sawit, gajah yang masuk ke desa karena habitat mereka tuh ditebang buat kepentingan manusia sendiri. Iya, iya. Ini tuh wujud nyata dari antroposentrisme. Manusia tuh ngerasa punya hak penuh atas alam. Tuh. Oke, sekarang nggak cukup dengan Mbak Ratna dan Mas Gifari aja, Ya, Mbak betul Agnes ya. banget. Kita juga punya narasumber lain dari aktivis lingkungan, itu ada Mbak Aulia ya. Jadi mungkin kita juga akan manggil beliau untuk kesini, untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Oke, sekarang kita ke Mbak Aulia. Dari segi kacamata aktivis ya, kita panggilkan dulu Mbak Aulia. Ya. Apa kabar? Baik. Ya, halo Mbak. Halo. Oke, silakan. Silakan. Mbak Agnes agak geser. Iya. Terima Oke. kasih. Ya, Oke, Mbak Aulia, langsung aja ya. Aku Ya, mau boleh. bertanya nih Mbak Aulia, sebagai aktivis lingkungan nih, dari kacamata aktivis tuh, apa yang Mbak Aulia lihat dari fenomena terbaru yang saat ini? Kalau dilihat dari beberapa waktu belakang, ada beberapa fenomena yang terjadi di sekitar kita gitu. Contohnya kayak gajah yang kejebak kebakaran, terus ada orangutan yang mati gitu. Terus ada lereng gunung yang dia longsor gitu. Nah ini semua kejadi nggak dalam satu waktu gitu, nggak dalam satu malam. Itu ada beberapa proses panjang yang diambil dari manusia, dia mengambil ruang dari alam gitu. Iya, betul banget. Hmm. Tapi kira-kira gini Mbak Zidni, untuk masalah-masalah yang sudah Mbak Zidni sebutkan ini, kira-kira bagaimana sih solusinya agar peristiwa-peristiwa seperti ini tuh nggak terjadi lagi gitu? Dari mindsetnya ya. Iya, betul banget. Nah, iya solusinya itu bisa mulai dari mindset. Misalkan kita bawa tumbler gitu, kita mengurangi penggunaan plastik. Terus kita bisa hemat energi, hemat listrik, hemat air gitu. Kita juga bisa dukung kebijakan ramah lingkungan. Terus kita bisa ikut kampanye-kampanye yang mendukung penghijauan atau pemungutan sampah gitu. Iya, benar banget sih Mbak Zidni. Iya. Sebenarnya alam ini sudah kasih tanda ya buat kita, tapi kita sebagai masyarakat atau manusia ini kadang suka pura-pura nggak tahu gitu ya. Iya. Udah dikasih alat. Iya, betul banget Mas Bim. Oke, terima kasih untuk Mbak Zidni. Terima kasih. Kita juga mendengarkan perspektif dari sisi siapa? Akademisi. Kita langsung panggil aja ya Mbak Lucy.
Halo, kabar. Halo. Silakan. Sini. Halo Mbak Lucy, apa kabar? Sehat. Puji Tuhan lah ya. Ya. Berbicara tentang antroposentrisme nih Mbak Lucy, ini ketiga narasumber kita udah menerangkan antroposentrisme itu sendiri serta masalah-masalahnya dari sudut pandang masing-masing. Kira-kira dari perspektif akademis gimana sih antroposentrisme itu sendiri Mbak dengan masalah-masalah yang terjadi sekarang? Kalau dalam bidang akademis, antroposentrisme itu dianggap sebagai akar ketidakseimbangan ekologi. Seperti contoh viralnya itu ada orang hutan yang kehilangan habitatnya, Oh iya, gajah betul. yang tersesat, terus juga ada banjir di kota besar yang biasa dijelaskan lewat pola pembangunan yang terlalu berorientasi pada manusianya. Karena itu banyak kampus sekarang yang mengajarkan konsep itu ekosentrisme, sustainability, dan etika lingkungan. Terus juga tujuannya itu untuk mengubah cara pandang mahasiswa agar lebih peduli terhadap lingkungan dan keseimbangan alam. Setuju. Iya, betul. Jadi itu kayak fondasi untuk pendidikan ya. Jadi setuju. Kalau saya sih setuju dengan pendapat dari Bu Lucy. Betul Jadi itu banget. pendidikan itu fondasi untuk perubahan jangka panjang. Kalau boleh satu kalimat nih terkait apa hal yang penting yang harus manusia ubah supaya bencana alam konflik satwa nggak makin parah di Indonesia ini. Mungkin kalau dari Mbak Ratna bagaimana? Satu kalimat aja Mbak. Kalau dari aku, satu, pola pikirnya tolong dirubah, berhenti jadi merasa pusat semesta. Iya. Mungkin dari Mas Gifari, dari masyarakat. Kalau dari saya tuh kurangin ego, terus tambah peduli sama sekitar ya. Gitu. Mungkin kalau Mbak Olia. Sadari bahwa alam punya batasnya sendiri. Iya betul banget. Kalau dari saya, jadilah solusi bukan sumber masalah. Betul banget. Ya, untuk pembahasan antroposentrisme ini semoga apa yang kita bicarakan ini dapat berguna ya untuk masyarakat luas, bagi penonton juga ya. Untuk para moderator, para Iya, narasumber, dan untuk lingkungan mahasiswa dimanapun kalian berada, semoga apa yang udah kita diskusikan secara singkat ini dapat bermanfaat dan menjadi cerminan untuk kita Iya. semua untuk kedepannya lebih baik lagi. Iya betul. Gitu Semoga kan? kita juga lebih peka banget ya untuk bumi ini. Amin, 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 amin. Dalam sekitar kita Oke. gitu. Terima kasih buat semua narasumber. Semoga Ya, obrolan ini terima bisa kasih. bikin kita semua lebih peka sama kontribusi dengan bumi yang sebenarnya lagi sakit-sakitan. Iya ya. betul banget sih. Kalau kita sakit kadang ada tolak angin ya, tapi kalau lagi bumi sakit kayaknya nggak ada tolak angin ya gitu. Gak ada. Yang ada hanya bencana alam ya. Iya, iya. Dan kita juga harus bisa untuk bencana yang terjadi di Sumatera Barat ya. Oh gitu. iya betul banget. Kita sebagai Iya, Sumatera Utara dan sebagian belahan Sumatera kita turut berduka semuanya ya. Iya, betul. Semoga kedepannya manusia lebih bijak supaya alam lebih baik lagi. Iya betul, amin. Baik, podcast ini adalah proyek edukasi dari mahasiswa Sistem Informasi Unindra. Jadi kalian jangan lupa nonton versi lengkapnya di YouTube dan share kalau emang itu bermanfaat. Oke, dari kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa. Dadah. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kegiatan gua hari ini bersama teman-teman gua bikin video podcast terkait tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, langsung aja gue pengen nanya-nanya nih ke temen gue, salah satu ini ada Agnes lagi sibuk main HP. Ikutin gue. Agnes, gimana kesan-kesannya nih bikin Wah. video podcast hari ini? Aku nggak expect sih kalau misalnya kelarnya udah sebagus ini. Tapi tadi pagi tuh sebenarnya aku kayak jengkel banget sih. Sebenarnya kan kita Gimana? deadline-nya sebenarnya jam 8 ya udah harus mulai. Tapi teman-teman udah pada datang di jam 9 tuh yang lain. Jadi tapi ternyata udah cepet. Agak pusing, takut, selesainya. khawatir gitu Iya ya. Kayak betul banget. gak digadik, kelar gak Iya digadik. betul itu maksudnya. Tapi gue apresiasi sih, lu nyempetin waktu di sela-sela lu harusnya bekerja kan. Iya sih. Tapi lo harus datang. untuk kelompok harus bisa lah ya. Good job. Jangan kapok ya. Semoga berhasil ya. Semoga dapat nilai yang bagus. Siap. Nah sekarang gantian nih, gue pengen nanya sama temen gue yang namanya Gifari. Sini bro. Bro, Yes. gimana kesan-kesannya baru ikut syuting pertama kali sama gue nih?
Kita bikin video langsung video podcast, tugas kelompok. Yang jauh-jauh hari kita rencanain. Grogi sumpah. Awalnya pikir nih bakal lancar nih. Ternyata Gagap. di depan kamera belum biasa ya, jadi Kayak gagap. kikuk. Kayak kikuk banget kikuk. Tapi makasih lo jauh-jauh dari Tangerang ya. Tadi sini kapan naik Kereta. kereta ya? Sip. Sukses ya bro, kita semoga video kita lancar, dapat nilai yang bagus. Makasih nuangin waktunya, ucap buat kita semua. Ini dosen wajib banget ya. Wajib. Nonton lagi. Soalnya ada Kang ini, Kang kameramen nih. Siapa? Rapli. Iya, tar dulu. Ayo. Gimana? Hari ini gimana? Kesan-kesannya gimana? Hari ini itu kayak walaupun transportasi padat ya, panas juga kan, terus juga kita harus nyiapin kayak peralatan gitu-gitu kan. Itu nanti setelah udah selesai nih, itu pleng, pikirannya tuh langsung fresh gitu loh, kagak ada beban-bebannya gitu. Optimis ya, video kita insya Allah sukses ya. Optimis ya. Kita berdoa, amin ya. Good job, thank you. Oke, siap. Di sana jangan lagi pada smoking nih. Ada Mas Arya dari divisi Kang Gojek. Ada. Iya. Lo sebutin visi misinya gimana, kesan-kesannya gimana, apa harapannya terkait video kita yang udah kita buat hari ini. Kesannya sih kayak semoga video kita makin bagus ya, bisa dinilai oleh Pak dosen, Lihat kamera dong. bisa dinilai Pak dosen dengan baik. Pokoknya seru dah hari ini. Dan apa tadi? Kesannya gimana pertama kali ikut kayak gini? Apa namanya kita kegiatan syuting begini? Kayak kaget sih awalnya. Kayak wah, pertama kali nih gue kayak gini. Nyiapin syuting. peralatan, Iya, ya kan? nyiapin peralatan. Pokoknya ini itu semua lengkap. Sini tadi berangkat jam berapa lu di rumah? Jam 8. Jam 8. Iya. Lancar tapi ya. Alhamdulillah. Paling tadi macet keretanya. Oh, berarti lo termasuk lelet sih. Iya. Soalnya kan emang kita jam 8. Lu jam 8 baru berangkat dari sana. Oke, makasih ya bro ya. Di sini ada Mbak Aulia nih, jauh-jauh dari Cikarang. Oh, Bekasi. Iya. Cikarang ya? Iya, Cikarang. Cikarang sih. Gimana kesan-kesannya? Oh sebenarnya capek banget karena aku paling jauh, aku paling ujung sedunia. Kalau kalian mau tahu rumah aku di Samudra Hindia, aku harus melewati gunung-gunung, Gunung lautan, gitu lagi semua. Mariana gitu, aku capek banget. Keren dong. Tapi gimana dari apa yang udah kita lakukan kegiatan hari ini? Harapannya gimana nih? Harapannya semoga kedepannya Indonesia semakin baik, semoga sampah-sampahnya Kejauhan. kurang. Enggak, maksud gua harapannya terkait nanti video ini yang akan kita Semoga kumpulkan. video ini ramai viewersnya biar orang-orang juga sadar betapa pentingnya kita menjaga bumi. Siap. Itu seperti Bobo Boy. Dan doain semoga video podcast kita dapat nilai bagus dari Pak dosen. Iya. Betul nggak? Bapakku, Oke, makasih ya. Sukses semua. Di sana ada Mbak Lucy lagi ngelamun. Kita gangguin. Naik. Gimana? Halo Mas. kesan Itu pertama kali kan syuting di depan kamera, ngomong di Iya, depan lagi. kamera gitu kan? dia lagi Gimana? dapat rasanya di luar ekspektasi. Maksudnya itu kayak iya shock, kaget, terus kayak harus ngapain gitu. Tapi ternyata benar yang dibilang Mas Bima, kalau kita udah nyampe di sini semuanya bareng-bareng, ada aja jalannya, terus kayak mengalir gitu aja. Loh. Jangan kapok ya. Semoga kita bisa bertemu di kelompok-kelompok berikutnya lagi, kita bisa kerjasama lagi, dan semoga yang kita lakukan hari ini menjadi hal positif untuk kedepannya kita mungkin kalau ada proyek lebih bagus lagi. Oh iya, satu lagi terakhir. Harapannya apa nih terkait nanti kalau kita udah jadi videonya, udah kita edit, udah kita posting di YouTube, udah kita kumpulin ke Pak dosen, harapannya? Harapannya nilainya pastinya bagus karena usahanya udah maksimal banget. Amin. Saya jauh-jauh dari Depok ke sini baru pertama Dari kali Depok loh. naik busway salah halte. Baru jalan pertama kali naik pagi. busway. Terus tadi ada cerita sebelum kesini Gimana? dapat kabar duka Sekali lagi. gitu jadinya, tapi tetap semangat karena Kita ya Pak dosen. jadi tetap semangat karena ini buat kelompok. Jadi semoga harapannya nilainya bagus Pak. Amin. Makasih Mbak Lucy ya, sukses selalu. Terakhir gue punya temen
dia tuh namanya apa ya? Backgroundnya itu guru juga, terus apa namanya pekerja juga, mahasiswa yang senior lah. Siapa? Ada Bella, ikutin gua. Kak Bella, Halo. gimana kesan-kesannya hari ini? Aduh, Kita ya bikin ampun. video podcast. Ini tuh sebenarnya hari ini dak-dikdik banget ya. Kita ngejar target juga karena teman kita ada yang mau kerja. Ya ampun. Nah, kita tuh udah persiapan semua dari pagi. Akhirnya kelar juga, Mas. Ya ampun. Untuk Mas Bima, aku makasih banget loh aku bareng dia. Karena aku nggak tahu jalan ke sini. Sumpah ya, kalau tadi nggak bareng dia aku nggak tahu gimana. Bisa nyasar ke bulan kali. Nyampenya keburu malam kayaknya. Satu kata terakhir, harapannya gimana terkait nanti setelah video kita buat, kita edit, kita upload di YouTube, kita kumpulin buat dosen, harapannya apa? Harapannya sih kalau dari aku ya semoga kita kelompok kita nih semua dapat yang bagus ya. Amin. Semoga video kita juga bagus. Amin. Terus juga semoga kita semua makin Kompak lagi ya. makin kompak lagi. Terus makin semangat lagi kuliahnya ya karena kita masih Amin. semester awal banget. Amin, amin, amin. Nah itu aja sih. Oke, makasih waktunya Iya, Mbak Ratna. makasih ya, Mas. Sampai jumpa di project-project berikutnya. Oke, itu aja dari kita. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Share kalau itu bermanfaat buat kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.